Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul tentang ancaman AI pada konsumen dan dunia bisnis secara luas. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Wildan Hamid Atahendo, yang kedua saya sendiri Mustamid Yanwiardianto, yang ketiga ada Willy Pratama, dan yang keempat ada Muhammad Ihsan Ar-Rahim. Selanjutnya ada pendahuluan. AI dengan aspek-aspek yang mendasarinya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya, sehingga menimbulkan kebutuhan yang makin meningkat dalam penggunaannya. Namun demikian, aspek-aspek kelemahan dalam penggunaan AI juga perlu dipertimbangkan. Antara lain, AI tidak mengenal emosi dan etika atau moral, sehingga apabila ketergantungan manusia akan menggunakan teknologi AI semakin tinggi, perlu ada pengaturan yang dapat memberikan batasan mengenai hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ancaman potensial dari AI bagi konsumen dan dunia bisnis. Untuk konsumen, 1. Privasi dan keamanan data. 2. Bias dan diskriminasi. 3. Pengangguran. 4. Manipulasi perilaku. Untuk dunia bisnis, 1. Persaingan yang semakin kuat. 2. Kebutuhan investasi besar. 3. Ketergantungan teknologi. 4. Masalah etika regulasi. Privasi dan keamanan data konsumen. AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk berfungsi efektif. Ini berarti perusahaan mengumpulkan lebih banyak informasi pribadi konsumen daripada sebelumnya. Resiko utamanya meliputi antara lain 1. Pelanggaran data. Jika sistem keamanan dibobol, data sensitif konsumen bisa jatuh ke tangan yang salah. 2. Penggunaan data yang tidak sah. Perusahaan mungkin menggunakan data konsumen untuk tujuan yang tidak disetujui. 3. Pelacakan yang berlebihan. AI memungkinkan pemantauan perilaku konsumen secara lebih mendalam yang bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Yang berikutnya yaitu bias dan diskriminasi AI. AI belajar dari data historis yang bisa mencerminkan bias sosial yang ada. Ini dapat menyebabkan yang pertama, keputusan kredit yang tidak adil. AI mungkin menolak pinjaman kepada kelompok minoritas berdasarkan pola historis. Yang kedua, bias dan perekrutan. Sistem AI bisa mendiskriminasi kandidat berdasarkan gender, ras, atau faktor demografis lainnya. Yang ketiga, harga yang berbeda. AI bisa menetapkan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda berdasarkan profil mereka. Dampak AI pada lapangan kerja. Otomatisasi berbasis AI mengancam banyak pekerjaan, terutama yang bersifat rutin atau dapat diprediksi. Ini bisa menyebabkan yang pertama, pengangguran struktural. Beberapa industri mungkin melihat dari pengangguran tenaga kerja besar-besaran. Yang kedua, kebutuhan peningkatan keterampilan. Pekerjaan perlu mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan. Yang ketiga, penggeseran pasar tenaga kerja. Muncul permintaan tinggi untuk pekerjaan terkait AI, sementara pekerjaan lain menghilang. Persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis. Adopsi AI bisa menjadi penentu keberhasilan bisnis, menyebabkan yang pertama yaitu kesenjangan kompetitif. Perusahaan yang mengadopsi AI lebih cepat bisa mendapat keunggulan yang signifikan. Yang kedua yaitu disrupsi industri. AI bisa mengubah model bisnis secara drastis, membuat beberapa perusahaan menjadi usang. Yang ketiga yaitu konsolidasi pasar. Perusahaan besar dengan sumber daya untuk investasi AI mungkin mendominasi pasar. Selanjutnya yaitu masalah etika dan regulasi dalam penggunaan AI. Masalah etika dan regulasi dalam penggunaan AI menimbulkan dilematis baru, seperti yang pertama yaitu tanggung jawab keputusan AI. Siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat keputusan yang merugikan? Yang kedua yaitu transparansi algoritma. Seberapa terbuka perusahaan harus mengenai cara kerja AI mereka. Yang ketiga yaitu regulasi yang tertinggal. Hukum dan peraturan seringkali tertinggal di kemajuan teknologi AI. Mungkin sekian presentasi yang kami lakukan. Bila ada salah kata yang kami ucapkan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.